Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitarianti dari kelas 3 CPG SD, NIM 241186206119. Tujuan saya membuat tugas ceramah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 2 dari Bapak Iri Hamzah, SHI MHI. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga kita, sahabat kita, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema peran mulia wanita dalam membentuk generasi berakhlak. Ibu-ibu dan saudari sekalian, wanita memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan pilar penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Baik atau rusaknya sebuah generasi sangat dipengaruhi oleh peran seorang wanita, khususnya sebagai ibu. Muslimah yang berbahagia, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari ibulah anak pertama kali belajar berbicara, bersikap, berdoa, dan mengenal Tuhannya. Ketika seorang ibu membiasakan anak dengan akhlak yang baik, maka insya Allah anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Namun di zaman sekarang tantangan wanita semakin berat. Perkembangan teknologi, media sosial, dan gaya hidup yang modern seringkali membuat kita lalai dari peran utama sebagai pendidik di dalam keluarga. Banyak anak yang pintar secara akademik tetapi lemah dalam akhlak dan adab. Disinilah peran wanita sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk karakter Islami. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi wanita solihah bukan berarti harus sempurna, tetapi terus berusaha memperbaiki diri. Wanita solihah adalah wanita yang menjaga sholatnya, lisannya, sikapnya, serta menjadi teladan bagi orang di sekitarnya. Keteladanan ini jauh lebih kuat daripada sekedar nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sebagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya, maka wanita pun harus menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Ibu-ibu yang saya hormati, selain sebagai ibu dan istri, wanita juga memiliki peran sosial di tengah masyarakat. Wanita dapat menjadi penggerak kebaikan, penyebar nilai-nilai Islam, dan penebar akhlak mulia. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, wanita mampu menyentuh hati dan membawa perubahan yang positif. Namun, ingatlah, semua peran itu harus diawali dengan niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan, mengurus rumah, mendidik anak, jika diniatkan sebagai ibadah, maka semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimah sekalian, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, memperkuat iman,
dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Jangan rasa remeh dengan peran kita sebagai wanita, karena dari tangan kitalah lahir generasi penerus umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita wanita-wanita solehah, ibu yang amanah, dan hamba yang senantiasa taat kepadanya. Sebelum saya menutup ceramah ini, saya ada sebuah pantun. Cahaya pagi menyinari bumi, burung berkicau memuji Ilahi, wanita solehah berhati suci, membentuk generasi beriman dan berbudi pekerti. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan ilmu yang telah disampaikan sebagai cerminan untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita dalam istiqomah dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.